Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan coba berbagi pada teman-teman bagaimana untuk tahap berikutnya ketika siswa akan masuk kelas dan mengerjakan kegiatan pembelajaran di kelas Google Classroom. Karena itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share kepada kawan-kawan yang lain. Tentunya tatkala ini saatnya mungkin Anda dalam waktu sholat, lebih baik di cancel dulu, dilanjutkan nanti setelah sholat. Baik, teman-teman semuanya, untuk kita agar siswa dalam pembelajaran di kelas bisa berjalan optimal, sebelumnya guru juga harus menguasai dulu bagaimana supaya bisa menjelaskan ke siswa. Karena itu ikuti lanjutan ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buka browsernya, mau Firefox ataupun Google Classroom ataupun browser yang lain. Pertama silahkan ikuti nanti langkah-langkahnya seperti ini. Buka Google, buka akun, ini sudah biasa, 1, 2, 3 ini selalu tidak bisa tidak, selalu di sini. Kemudian mengelola forum, materi, kemudian forum diskusi, tugas kelas, dan ulangan harian. Ini yang harus disiapkan oleh guru ya kepada siswa. Jadi yang pertama buka adalah Gmail. Seperti tadi yang 1, 2, 3, buka Gmail ya, Gmail. Kita buka dulu akun ya, muka akun sebenarnya gitu. Nah, ini sudah terbuka di sebelah sana sudah ada akun. Kalau belum nanti kan ini masih login gitu. Di sini ada tulisannya login. Nah, silahkan login ya. Kemudian kalau sudah klik di sini aplikasi Google di sana, tinggal klik. Kemudian silahkan ke bawah. Ya, nanti diturunkan ke bawah sini akan ada yang namanya Google Classroom. Silahkan diklik di situ. Oke. Setelah kebuka di sini, kita tunggu dulu ini dalam rangka. Nah, ini kelas saya adalah kelas 11 MIA ya. Di sini sudah ada di kelas 11 MIA. Nah, kita lihat dulu ini. Ini adalah kelas saya misalkan. Kalau siswa buka nanti kalau kemarin kan sudah tahu cara join sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi ini harus berurut ya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini tahap yang keempat. Nah, ketika kita membuka kelas kita, mungkin bagi siswa ini khususnya kita berperan sebagai siswa ya. Nanti ketika menjelaskan ke siswa, yang pertama mungkin di sini bisa melihat di sini namanya forum ya. Kelola forum seperti ini tadi. Mengelola forum. Ini bisa kita di sini ada forum, silahkan klik di sini misalkan bagikan langsung saja misalkan ucapkan selamat ya. Assalamualaikum ya. Semangat pagi untuk semua misalnya ya, untuk semua. Oke. Nah, di sini posting, klik. Nah, ini seperti chat lah kayak di WA gitu, tapi hanya khusus di kelas kita. Nah, di forum ini nanti semua siswa bisa akan mengucapkan seperti kalau kita di dalam kelas ngobrol lah, seperti itu kira-kira itu di forum seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di sini kalau kita pengen lihat di sini ya, pengen lihat kelas itu, lihat kelas di sini tadi kalau kita ngelihat kelas itu ini ada teman siswa lain nggak nih? Lihat semua di sini ya. Kita lihat di sini ini sebagai siswa ya, ini sebagai siswa masih belum muncul ya, belum muncul di yang lain belum ada. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Ini tadi forum diskusi atau chat lah istilahnya, ngobrol di forum ya, di forum namanya seperti itu. Kemudian ketika ini di sini dijelaskan bahwa ketika kita masuk ke dalam kelas kita nanti akan muncul seperti ini. Kalau ada tugas muncul seperti ini yang biru-biru ini ya. Tapi kalau yang tadi abu-abu nggak akan muncul di sini ya. Semua yang tugas, materi itu yang masih abu-abu belum bisa dilihat oleh siswa. Nah, ketika kita ada di sini ada tugas 1.
Atau mungkin materi 1. Ini materi dimensi 3. Kita klik di sini ya. Ini materi, ini bagi siswa nanti silakan klik begitu. Nah, kita ada materi. Oh, ternyata di sini materi dimensi 3 itu berikut ini materi dimensi 3. Silakan di-download untuk mempelajari sebagai bukti Anda telah mempelajari, silakan buat rangkuman misal. Ini mau download boleh, sebenarnya enggak ya. Misal saja. Siswa setelah membuka ini tinggal klik masuk ke sini. Nah, seperti ini. Ketika masuk, maka akan terbuka. Materinya akan terbuka di dalam YouTube ini. Nah, ya kan? Nah, misalkan seperti itu. Itulah materinya ya. Materinya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak, artinya kita sudah selesai lah, anggaplah sudah selesai. Kemudian mungkin di situ kan ada keterangannya tadi di materi. Mana tadi materi? Hanya suruh membuat rangkuman saja ya, berarti buat rangkuman. Nanti bagaimana cara membuat rangkuman? Ya, cara membuat rangkuman ya tinggal dibuat nanti sampaikan dalam tugas. Gitu ya. Gitu. Ini untuk materi. Jadi nanti apa yang bisa disampaikan oleh guru itu semua bisa dilihat oleh siswa. Oke, itu yang pertama yaitu materi. Kemudian forum diskusi ya, forum diskusi. Nah, bisa jadi ketika nanti ada membicarakan masalah ini ada di komentar kelas, ini artinya akan masuk di dalam forum yang di kelas ya. Saya contohkan akan masuk ke sini. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan seperti tadi yang forum diskusi yang ditentukan oleh guru yang ada di sini, yang ini yang akan kita lihat ya, yang akan kita lihat yang ini yang akan kita lihat ya. Klik di situ, maka akan muncullah di sini yang tadi. Di supermarket terdapat diskon 50% plus 20%. Apa yang Anda tahu tentang itu? Silahkan diskusikan. Nah, disinilah kesempatannya untuk diskusi. Nanti akan muncul diskusinya. Silahkan diskusi antara semua siswa. Dan nanti akan muncul seperti itu. Ya, seperti itu. Ini ketika diskusi supaya dia untuk memperluas wawasan siswa tentang diskon 50% per 20% itu nanti seperti apa, kita juga bisa melihat di dalam diskusi itu sebagai guru ya. Kalau siswa nanti kan ini posisi saya dalam saat ini kan sebagai siswa ya. Ketika ada komentar pribadi, maka di sini ada tempat misalkan menyampaikan ke guru secara pribadi, di sini caranya, komentarnya di sini. Ini nggak bisa dibaca kawannya, tapi bisa diterima oleh guru. Nah, seperti itu ya. Nah, terus jawabannya kita sudah ada, tinggal nanti serahkan atau ditugaskan. Di situ ya cara mengisinya. Itu misalkan hasil yang sudah didapat menurut dia seperti apa, tulis nanti serahkan. Nah, kalau di pribadi juga seperti di situ, gitu ya. Ini di sini ada poinnya 100. Nah, berarti kan kalau kita mengerjakan ini kan untuk memupuk siswa mau berusaha untuk mendapatkan nilai juga. Jadi nggak hanya tenang-tenang saja seperti itu ya. Itu. Jadi itu yang berikutnya adalah forum diskusi dan selanjutnya adalah mengerjakan tugas tugas kelas. Ini tugasnya. Ini yang sudah muncul tugasnya baru 1. Nah, kalau kita belum masih biru ini artinya kita belum mengerjakan. Kalau sudah masih biru ini, kita contohkan di sini saja. Misalkan di sini berdiskusi dengan pengajar, di sini oke, sudah nggak tahu kalau diskusi dengan pengajar, kalau yang ini dengan kawan-kawan ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini, buatlah resume materi dalam bentuk PPT, dikerjakan berkelompok maksimal 4 siswa. Misal ya. Di sini kita akan mengerjakan tugas ya. Kita akan mengerjakan tugas di sini. Di sini kita bisa tambahkan di sini sebelah kanan itu untuk menambahkan tugas kita. Saya contohkan di sini, klik ya. Kemudian filenya ada di mana nih? Ada di Google Drive atau di file di komputer atau di YouTube misalkan. Ya, kalau misalkan di file di komputer tinggal klik di sini. Misal saja ini saya contohkan saja. Kemudian di sini cari pilih file. Nah, misalkan tadi kan dalam bentuk PPT tentang dimensi 3, misal ya. Ini saya udah punya ini contoh saja, ini misalkan pekerjaan kami berkelompok, misal saja saya contohkan saja untuk ambil file. Klik di sini. Kemudian di sini ada open ya. Open di paling bawah kanan ya, ini open. Klik di sini file not found. Oh, filenya hilang, nggak cukup, nggak ketemu. Ini berarti tadi belum siap ini ya. 500 sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa ini harusnya.
Coba kita kembali dulu. Kita kembali dulu, klik sini, oh sini, kemudian sini, kemudian open. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah ada di sini filenya. Nah, sekarang tinggal upload file. Ya, upload file. Maka ada progresnya di sini. Nah, udah selesai. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita lihat sekarang di sini. Ini dia pengirimannya. Ini sudah. Kalau sudah selesai seperti ini di dalam tugas, langsung serahkan di sini ya, diserahkan. Klik serahkan. Kalau sudah selesai, klik serahkan. Nanti di sini juga ada komentar lagi di sini, serahkan tugas, ya serahkan. Ya, menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri. Oke. Nah, sekarang sudah diserahkan. Kalau mau dibatalkan silahkan nanti dibatalkan kalau misal ya. Nah, sekarang kita lihat apakah tugas kita sudah diserahkan apa belum. Bisa kita lihat di sini ya. Bisa dilihat di sini, mundur dulu. Aduh, belum bisa ya. Oke. Batalkan pengiriman, diserahkan sudah. Oke. Nah, sekarang kita mundur dulu. Nah, kita lihat di sini. Mana tadi tugas? Oh, ini belum. Batalkan pengiriman sudah, ini sudah ya, sudah dikerjakan. Oke, sudah ya, ini sudah. Ini hanya contoh saja. Sekali lagi ini hanya contoh saja. Ini sudah diserahkan ya. Oke, sudah diserahkan. Kemudian kita coba di upload dulu. Apa namanya? Di refresh ya, di refresh dulu. Kita lihat. Di sini tadi tugas. Nah, di sini ini mungkin karena refreshnya belum ya. Kalau tugas sudah dikerjakan, ya udah dikirim di sini. Ini nanti dia akan apa namanya? Misalkan ini kasih komentar deh ya. Tugas sudah saya kumpul misal gitu ya. Ini untuk di forum kelasnya, tinggal klik gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekali lagi, ketika dia sudah ada pengiriman, sudah dikirim, ini nanti akan menjadi abu-abu ini ya. Akan menjadi abu-abu, artinya sudah selesai, tugas sudah dikirim. Kalau ini belum, karena memang belum dikerjakan. Nah, biasanya kalau sudah dikerjakan ini akan menjadi abu-abu ini. Biasanya seperti itu ya. Ini kenapa belum, nanti kita lihat. Laporkan penyalahgunaan salin link, nggak usah. Itu. Kemudian berikutnya kalau untuk ulangan, ini ulangan belum ada ya. Ini yang ini tadi di Min C3 juga sudah tadi. Oh, ini yang tadi untuk materi kita sudah oke. Misalkan di sini resume sudah selesai, resume sudah selesai. Nah, misalkan. Jadi oke, misal ya, ini hanya untuk apa namanya? Untuk bukti ya. Oke. Kemudian oke, sudah. Jadi kalau sudah dikerjakan nanti ini akan bisa kita lihat hasil pekerjaan siswa ini masuk ke dalam apa namanya? Dalam guru ya, di guru nanti akan muncul bahwa dia sudah mengerjakan apa belum, itu langsung muncul di sana. Jadi bagi siswa kerjaannya itu tadi. Yang pertama mungkin forum dalam diskusi, kemudian tugas kelas ya, kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, ini tugas kelas ya. Nah, ini contohnya ini. Materi dimensi 3 ini sudah dikerjakan, sudah abu-abu ini sudah dikerjakan ya. Kemudian tugas 1 sudah dikerjakan, yang ini belum dikerjakan kalau masih biru seperti ini. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nih. Jadi ini di supermarket ini bla 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 lah, melihat pertanyaannya di situ ya. Kemudian ditugaskan, tapi kita belum mengerjakan maka masih biru. Tapi kalau yang sudah dikerjakan akan berwarna abu-abu seperti ini ya. Nanti ngelihatnya di tugas kelas ya, seperti itu. Ternyata ngelihatnya di tugas kelas tadi, kalau ngelihatnya di sini kan masih biru nih. Lihatnya di tugas kelas langsung tahu bahwa ini udah saya kerjakan, ini udah saya kerjakan, ini belum dikerjakan, tahu ya, seperti itu. Inilah hebatnya kita menggunakan Google Classroom, sehingga siswa pun juga akan akan mengelolanya akan lebih mudah juga gitu ya kalau dia sudah mengerjakan. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Nanti selanjutnya
ikuti untuk bagaimana kalau kita menilai tugas siswa, ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.